Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu di kebaktian pada minggu pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua bulan November tahun 2020 dan kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi kita yakin dan percaya bahwa kita senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Amin, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah kita adalah Allah yang kuat, yang selalu menyertai kita. Biarpun beribu-ribu musuh di depan, di kiri, di kanan, Allah kita Allah yang kuat, karena kita akan mengalahkan musuh kita, karena itulah janji Tuhan. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depan rintangan menghadang langkahku,
di saat yang indah, mana kita akan berhadapan dengan Tuhan, memandang wajah Tuhan Yesus, kekasih jiwaku. Saat indah. Yesus kekasih jiwaku, bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Oh, saat yang indah, saat indah, berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam hadirat-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
dalam surga, Engkau Allah yang kami kenal dan sembah melalui Putramu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh suatu saat yang indah Bapa, ketika kami boleh berhadapan dengan Engkau Tuhan. Engkau yang kudus Tuhan. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, yang rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Kami yang tidak layak Tuhan, Engkau kuduskan untuk boleh hadir di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, atas kasih setiamu, kasih sayang-Mu yang begitu besar yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan juga kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan, Roh-Mu yang kudus melawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Siapkanlah hati kami Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar ini Bapa. Juga kami berdoa buat yang melayani pada hari ini, pemain musik, singer, membawa acara, pendoa persembahan, pendoa syafaat, rekan-rekan yang di bawah, di belakang kamera ya Bapak, yang menyunting acara ini sehingga berjalan secara online. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Dan terlebih-lebih kepada hamba-Mu Bapak Stefanus Lindung Bancin yang akan menyampaikan firman-Mu nanti Tuhan. Biarlah Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang ditebarkan ada boleh hidup di dalam hati kami Tuhan, bertumbuh subur, sehingga kami senantiasa diberikan kekuatan dalam menghadapi hari-hari kami ya Bapak. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kebaktian ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama yang indah, nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita siapkan hati kita dan kita siapkan dengan nyanyian pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa
Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena penyertaan-Mu, karena bimbingan-Mu, karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, karena dalam keadaan apapun Engkau selalu menyertai kami. Pagi ini kami berdoa untuk persembahan perpuluhan kami, karena berkat-Mu yang luar biasa yang telah kami terima. Dengan kerelaan hati, dengan kesungguh-sungguhan, kami hendak mengembalikan sebagian dari berkat-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, dan berkati pula mereka yang belum sempat memberi. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya berkat-Mu hadir dalam kehidupan kami. Akhirnya kami serahkan doa persembahan perpuluhan kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus panjatkan doa ini. Amin. Hatiku percaya, pengharapanku hanya pada Tuhan. Takkan memasuki doa syafaat, mari kita menyanyikan hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita datang ke hadirat Tuhan menyerahkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Hatiku percaya ya Bapa, karena Engkau Allah yang datang ke dunia, yang mati, bangkit dan hidup kembali bagi kami umat manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama berdoa. Kami rindu ya Tuhan, bangsa kami dipulihkan, bangsa kami boleh terlepas dari COVID-19 ini ya Bapa. Engkau yang tahu ya Tuhan, bahwa pemerintah kami sudah berusaha keras
lebih dari 7 bulan ini ya Tuhan, melalui gugus tugas percepatan perekonomian dan gugus tugas ya Tuhan dalam penanggulangan COVID-19 ini ya Allah, boleh bekerja secara maksimal ya Allah, dengan karunia-Mu ya Tuhan, dengan belas kasih-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjamah bangsa kami, hingga bangsa kami ya Tuhan boleh terlepas dari COVID-19 ini ya Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini dalam proses penyembuhan, dalam proses pemulihan ya Tuhan. Bapak Lubis, Ibu Siregar, Ibu Manurung, Bapak Erat Pandiangan, Bapak Simatupang, Ibu Semang, Bapak Hik, istri dari Ibu Siti ya Allah. Bapak Gunawan, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini ya Tuhan rindu pemulihan, rindu kesehatan ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Allah adalah Allah yang sungguh ya Tuhan berkuasa atas segala sakit dan penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau saat ini kami juga boleh berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini Tuhan sedang mencari pekerjaan, bergumul Tuhan untuk pekerjaan ya Allah. Kami menyerahkan ya Tuhan, kiranya Allah menyertai. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti ya Tuhan. Dan kami menyerahkan kiranya jemaat-Mu ya Tuhan tetap kuat di dalam bergumul di dalam pekerjaannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di dalam masa pandemik ini ya Tuhan, yang saat ini sulit ya Tuhan, karena Tuhan juga mencukupkan setiap kebutuhan mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap seru doa kami ini hanya ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Stefanus Nindung Banci. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Mari kita menyanyikan bersama-sama, dalam Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom.
Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati Tuhan. Saya percaya juga dan yakin saudara merasakan hadirat Tuhan. Meskipun kita beribadah bukan di gedung gereja Baptis Indonesia Kalvari Batam, tetapi di rumah kita masing-masing. Kita bersuka cita, Allah itu roh, karena itu ya hadir di mana saja, termasuk di rumah kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita sepanjang bulan ini, yaitu bulan November ini, adalah pemulihan dari Tuhan. Pemulihan dari Tuhan diambil dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Saya bacakan untuk kita bersama. Silakan buka Alkitabnya dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatmu, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan sebagai ayat tema kita. Sedangkan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah pemulihan dari Tuhan pasti tiba. Pemulihan dari Tuhan pasti tiba, yang diambil dari ayat dari firman Tuhan dari kitab Matius. Silakan juga buka kitab Matius pasal yang keempat. Kitab Matius pasal keempat ayat 23 sampai dengan ayat 25. Saya tidak akan membacakannya, tapi Bapak dan Ibu Saudara buka Alkitab masing-masing dan kita memperhatikan, karena nanti khotbah saya ada mengambil dari Tawarikh tapi juga dari Matius pasal 4. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, krisis kehidupan seringkali membawa masalah yang berat. Apakah krisis tersebut kita alami pribadi, keluarga, suku, bangsa, bahkan dunia? Selain membawa akibat atau dampak yang berat, bisa saja masalah ekonomi, kalau itu keluarga, ya masalah keutuhan keluarga, dan masalah-masalah yang lain. Selain daripada itu juga bisa menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Semenjak COVID merebak dunia di akhir tahun yang lalu, dan barangkali Indonesia baru dampaknya kelihatan bulan Maret yang lalu. Pertanyaan banyak muncul kepada saya dari beberapa anggota jemaat, tapi juga dari luar. Ada yang bertanya, Pak Pendeta, apakah ini kutukan Tuhan? Ada yang berkata, apakah ini akibat dosa manusia? Ada yang bertanya, apakah ini sudah tanda-tanda hari kiamat? Yang lebih ekstrim lagi, ada yang berkata, apakah Tuhan hadir di tengah-tengah situasi seperti ini? Ada yang bertanya, kapan dipulihkan keadaan ini? Kapan Tuhan memulihkan? Apakah mungkin ada pemulihan? Meskipun saya pernah berkhotbah ya, tahun ini juga tentang situasi ini, dan Tuhan pasti memberi jawaban.
Saya juga sudah menjelaskan sebagian besar kepada orang yang bertanya kepada saya. Tapi pertanyaan terus saja ada dari orang-orang yang bertemu dengan saya. Bahkan orang-orang yang melayani Tuhan aktif dan mahasiswa teologi. Seringkali mulai menafsirkan ayat-ayat Alkitab dan menghubung-hubungkan dengan keadaan ini. Dan kadang-kadang konteksnya tidak seperti itu. Itu sebabnya untuk bulan ini kita ingin menyampaikan firman Tuhan tentang pemulihan dari Tuhan. Baik ibadah pagi di rumah masing-masing nanti melalui online, juga ibadah sore, ya, sore karena tidak begitu banyak hadir, juga ibadah doa hari Rabu. Meskipun kita tidak bisa memberi jawaban semua pertanyaan ini, tapi setidaknya Roh Kudus bekerja memberi pengertian. Siapa tahu di antara kita jemaat masih banyak juga belum diyakinkan, belum ada jawaban dari Tuhan. Satu hal yang pasti, Tuhan tidak tidur. Ia hadir, ia ada. Karena itu kita tidak perlu khawatir Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pemulihan dari Tuhan pasti tiba. Mengapa? Yang pertama, karena ini adalah janji Tuhan. Saudara tahu, di dalam Alkitab ada 33.000 janji Tuhan. Dan 9.000 diantaranya adalah janji tentang keberkatan yang melimpah. Janji tentang penyertaan. Janji tentang kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu kita percaya pemulihan Tuhan pasti tiba waktunya. Bukan waktu kita, waktu Tuhan. Karena ini adalah janjinya. Sebagaimana dikatakan 2 Tawarikh pasal 7 tadi. Mari kita lihat di sana. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, lihat situ dikatakan penyakit sampar, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sebenarnya firman Tuhan ini konteksnya adalah disampaikan kepada Salomo yang barusan saja selesai membangun bait Allah dan juga istananya. Tuhan berbicara kepada Salomo bahwa ia hadir, meskipun dia di sorga, ia hadir memperhatikan umatnya, memperhatikan orang-orang yang dikasihi, karena itu mereka tidak sendiri, dan berkata, bila terjadi bencana, kelaparan karena tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, ya, apakah ini karena dosa mereka? Saudara, bencana malapetaka bisa saja atas kesalahan umat manusia. Terjadi bencana alam karena kita tidak menjaga lingkungan. Terjadi masalah di dalam keluarga mungkin karena kita tidak peka. Kita mulai lupa Tuhan. Ini bukan hanya milik orang-orang yang tidak peduli Tuhan. Kadang-kadang banyak juga anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, orang-orang yang setia melayani Tuhan karena terlalu sibuk melayani Tuhan, lupa bersekutu erat dengan Tuhan. Lalu iblis mencari celah-celah untuk menghancurkan, sehingga mungkin pelayan mereka akhirnya tidak menjadi berkat. Tapi bisa juga bukan karena kesalahan mereka seperti Ayub.
Tuhan mengizinkan terjadi masalah itu seperti dikatakan di sini. Tuhan mengizinkan. Karena punya maksud dan tujuan yang indah. Tapi apapun penyebab bencana itu, Tuhan berjanji akan memulihkannya. Dan diberikan di sini ada persyaratan. Ayat 14, dan umatku yang atasnya namanya disebut merendahkan diri. Ini yang penting. Saudara, seringkali situasi seperti ini, ya, timbul banyak pertanyaan. Apalagi kadang-kadang para ahli pendapatnya tidak sama. Ada yang saling menyalahkan, ada yang salah mencari kelemahan orang lain, ada banyak timbul hal-hal yang tidak benar alias hoax. Tapi terlalu sedikit orang datang merendahkan di hadapan Tuhan. Apakah ini atas kesalahan manusia karena sudah lebih percaya kepada teknologi, lebih percaya kepada materi daripada Tuhan? Lalu terjadi, kita tidak bisa berkata seperti itu, kita tidak bisa menghakimi. Tapi apakah karena itu atau karena apa? Atau mungkin karena Tuhan mengizinkan supaya kita kembali lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi mari kita merendahkan diri, dikatakan di sini. Tidak hanya dikatakan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Atau mencari di sini sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Saudara, mari kita jujur bertanya. Satu hari 24 jam. Berapa jam saudara bersekutu dengan Tuhan? Ada 1 jam, puji Tuhan. Ada setengah jam, puji Tuhan. Tapi kadang-kadang ada orang sama sekali tidak. Mencari apa kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara? Mencari materi bukan? Mencari ilmu bukan? Betul itu penting apalagi situasi seperti itu. Tapi bukankah sebenarnya kalau kita ingin masalah ini selesai, kita merendahkan diri dan mencari wajah siapa? Wajah Tuhan, sungguh-sungguh. Tuhan tidak menyalahkan kita bekerja keras. Tuhan tidak menyalahkan kita mencari uang, karena itu perlu. Tapi juga kita perlu menjaga hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan kita yang erat, sehingga kita tidak dibobokkan oleh dunia ini. Kemudian dikatakan sini, ya, Tuhan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Karena ini kalau ini karena kesalahan manusia. Kalau kita merendahkan, mencari Tuhan, Tuhan mendengar. Tuhan peduli karena memang Ia tidak peduli. Dan dikatakan mengampuni dosa mereka dan apa? Memulihkan keadaan mereka. Memang ini disampaikan janji Tuhan kepada Salomo. Tetapi juga kepada kita semua yang hidup di zaman sekarang. Karena firman Tuhan selalu relevan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan tidak pernah berubah. Mungkin cara penyampaian berbeda, bukan? Dulu kita kebaktian di gereja bersama-sama. Sekarang kebanyakan gereja online. Tidak ada masalah, bukan? Yang penting firman Tuhan. Metode penyampaian tidak masalah. Nah, karena itu kita percaya betapapun beratnya ini dan termasuk dampaknya, pasti ada masa pemulihan. Karena ini adalah janji Tuhan. Amin saudara? Amin, kita yakin untuk itu. Tuhan tidak pernah berbohong. Mazmur 12 berkata, janji Tuhan adalah janji murni. Silakan buka ayat Alkitabnya. Janji Tuhan adalah janji murni. Ya, saya tidak teruskan, tapi ada ayat berikutnya katakan, Tuhan sendiri yang melaksanakan. Manusia bisa mengingkari janjinya. Ya, kadang-kadang kalau orang sedang jatuh cinta atau orang yang baru pacaran, dikatakan, ya, dia cinta mati selamanya. Itu janjinya.
Tapi sebentar lagi, mungkin di luar dia bertemu dengan seseorang, sudah lain lagi. Bukan? Tapi itu kalau manusia. Tuhan kalau sudah berjanji pasti ditepati. Karena janji Tuhan itu, firman Tuhan adalah ya dan amin. Yang kedua, mengapa kita percaya pemulihan Tuhan pasti tiba? Adalah karena misi kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk memulihkan keadaan manusia. Mari kita buka Matius pasal 4. Silakan buka. Ya, mari saya bacakan untuk kita. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Misi kedatangan Tuhan Yesus adalah memulihkan keadaan manusia yang terbelenggu karena dosa, melepaskannya. Tapi Tuhan tidak hanya mengampuni dosa dan melepaskan kita dari belenggu iblis, tapi juga menolong orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang bisu bisa berbicara, orang yang tuli bisa mendengar, bahkan orang yang sudah meninggal Tuhan bangkitkan, seperti Lazarus. Ini adalah misi Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan keadaan kita yang sudah mengalami masalah akibat dosa dan kesalahan manusia. Tuhan adil, tapi Dia Maha Kasih. Karena itu tidak ada alasan bagi kita tidak percaya bahwa tidak ada pemulihan. Karena inilah misi yang memberikan Bapaknya kepada Yesus ke dunia ini, menyelamatkan umat manusia, menolong manusia. Ia hadir. Kalau ada pertanyaan dalam situasi seperti ini, di mana Tuhan? Tuhan tetap hadir. Ya, Ia dekat, meskipun kita tidak bersentuhan dengan Dia. Mungkin saudara merasa jauh, tapi sebenarnya tidak ada antaranya dengan kita. Ia bersama dengan kita. Ia selalu hadir, karena itu Allah Roh. Ia tinggal di dalam hati kita. Ia melihat kita, memperhatikan kita. Kadang-kadang kita yang bandel, kita yang tidak peka. Masih ingat khotbah saya minggu yang lalu? Iblis selalu mencari titik lemah kita. Minggu yang lalu poin ketiga, ada yang tahu, ingat? Ketahuilah kelemahan kita. Petakan kelemahan kita. Ada kelemahan orang itu soal seks. Saudara, saya sudah katakan itu tidak salah, bukan? Itu ciptakan Tuhan, tapi lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dalam pergaulan sah. Ada masalah uang, kita sudah lihat, sudah jatuh dalam hal ini. Ada masalah kehormatan, pujian, seperti Saul membuat tugu untuk peringatan untuk dia, bukan? Dan kemudian tidak taat juga. Tapi ada kelemahan-kelemahan kita yang lain. Ada orang cepat marah, cepat tersinggung, tidak mau diperingatkan, terlalu legalisme. Ini aturan harus seperti ini, tidak seperti hitam putih. Ya, tidak mesti seperti itu, bukan? Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak dekat kepada Tuhan, maka iblis bisa menggunakan itu menghancurkan kita. Dan terjadilah krisis, mungkin dalam pribadi, keluarga, dan yang lain. Itu semua perlu saudara. Tidak hanya hadir dalam ibadah dan melayani, tapi hati kita dijaga
supaya selalu bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang kadang-kadang hadir ibadah, tapi hatinya, apalagi kalau udah musim penghujan, hatinya kejemuran, ya misalnya, ya kan? Hatinya ke yang lain, sama sekali bukan untuk Tuhan. Saudara seperti ini, saudara, dia tidak akan menikmati berkat-berkat dari ibadah. Nah saudara, dan yang ketiga perlu kita sadari, pemulihan yang sempurna nanti terjadi ketika Tuhan Yesus datang. Langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Semua dipulihkan dan kita berada bersama Tuhan kita di surga. Pemulihan yang sempurna nanti terjadi. Karena itu dan itu semua kita rindukan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, mari kita tetap berdiri teguh. Dalam situasi seperti ini jangan pernah tinggalkan Tuhan. Teruslah melayani Tuhan. Dengan melayani kita, hidup kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Jangan perhatikan komentar orang lain. Ya, jangan marah kalau ada komentar orang lain kalau kita sedang mengalami krisis. Suka sekali orang kita mengalami krisis, kalau krisis itu pribadi, krisis keluarga, kalau orang bisa saja tidak mengerti ya, persoalan sebenarnya, hanya melihat luarnya. Jangan tersinggung, jangan marah. Ya, orang bisa saja berkata demikian. Tapi lebih banyaklah sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Melayani Tuhanlah, carilah Dia. Dan sambil kita renungkan apa yang dikatakan orang itu apa benar. Kalau itu mengkritik kita. Tapi kalau tidak, apakah itu memuji kita? Hati-hati, pujian. Tapi jangan, yang penting, hiduplah dalam Tuhan. Hidup penuh menjaga persekutuan dengan Tuhan. Layanilah. Saat pemulihan, krisis akan terjadi. Dan pemulihan yang sempurna, kita tunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Amin, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa pemulihan adalah janji Tuhan. Pemulihan adalah misi Tuhan Yesus Kristus. Dan pemulihan sempurna Tuhan sudah janjikan juga. Jaga kami ya Tuhan di tengah-tengah seperti ini supaya kami tidak kehilangan arah. Jaga kami Tuhan supaya di tengah-tengah seperti ini kami tidak undur dari iman kami. Biarlah kami tetap setia pada Tuhan. Hidup dalam doa dan terus mencari wajah Tuhan. Terutama kami merendahkan diri. Jangan pernah menyalahkan orang-orang lain yang mungkin mengkritik kita yang sedang mengalami krisis. Kalau itu krisis keluarga. Tapi kita lebih merendahkan di hadapan Tuhan. Dan nanti kala kuasa Tuhan memulihkan segalanya, akan tiba waktunya, sebagaimana judul khotbah saya, pemulihan Tuhan akan tiba. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah ini dan akan selesai. Terimalah berkat-berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara, menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Persekutuan